Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Hayati dengan NPM 1022011. Kali ini saya akan membuat video untuk penugasan evaluasi akhir semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Lalu apa sih yang saya bahas di video kali ini? Yuk simak video aku sampai akhir. Kali ini kita akan membahas materi mengenai peranan stakeholders, creditors, corporate social responsibility atau CSR dalam tata kelola perusahaan. Stakeholders adalah istilah yang digunakan oleh lembaga publik bagi posisi pengambilan keputusan sampai proses implementasinya. Beberapa contoh stakeholders adalah karyawan, konsumen, distributor, hingga pemegang saham dan pemerintah. Secara garis besar, siapapun yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan, baik positif maupun negatif, maka orang-orang tersebut dapat dikelompokkan sebagai stakeholders. Berikut merupakan definisi dari stakeholders itu sendiri. Selanjutnya ada jenis stakeholders. Di sini ada 3 jenis stakeholders. Yang pertama ada stakeholders utama atau primer. Stakeholders primer adalah stakeholders yang erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan, proyek, dan program. Mereka adalah pihak penentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan perusahaan, contoh tokoh masyarakat, manajer publik. Yang kedua adalah stakeholders pendukung, sekunder. Stakeholders sekunder adalah pihak yang tidak akan berhubungan langsung atas suatu program kebijakan atau suatu proyek, tapi stakeholder primer memiliki rasa keprihatinan dan kepedulian, sehingga mereka turut serta dalam mengatakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholders primer dan keputusan resmi pemerintah. Contoh, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha atau badan usaha yang berhubungan dengan permasalahan. Yang ketiga adalah stakeholders kunci. Stakeholders kunci adalah merupakan kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Contoh, pemerintah kabupaten atau kota, DPRD, dan dinas langsung. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi stakeholders. Yang pertama ada tanggung jawab sosial perusahaan, yang kedua manajemen langsung, yang ketiga sebagai pendukung di bagian keuangan, lalu yang terakhir sebagai tempat atau menjadi sarana membuat keputusan. Selanjutnya kita pembahasan mengenai kreditur. Apa sih itu kreditur? Kreditur adalah pihak atau perorangan organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain atau pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang diberikan yang biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Contoh, bank, lembaga kredit non-bank, kredit online, investor, dan lain-lain. Selanjutnya, peran kreditur dalam transaksi. Yang pertama, menyediakan dana sesuai permintaan debitur. Yang kedua, meningkatkan jumlah pendanaan produktif. Yang ketiga, menyediakan jalur kredit cadangan. Lalu yang terakhir, memperlancar perputaran ekonomi sebuah negara. Selanjutnya kita memasuki definisi dari CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa sih itu? Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Selanjutnya, manfaat dari CSR. Yang pertama, meningkatkan reputasi dan citra baik perusahaan. Yang kedua, mendapatkan persepsi baik tentang perusahaan yang bertanggung jawab dari masyarakat, investor, sponsor, pemerintah, pelanggan, dan perusahaan lain. Lalu yang terakhir, membangun hubungan baik antara berbagai pihak. Selanjutnya, tujuan dari CSR itu berkontribusi dalam pelestarian lingkungan sekitar, berkontribusi dalam pengembangan masyarakat sekitar, lalu yang terakhir menjalin hubungan antara perusahaan dan masyarakat.